Halo teman-teman. Perkenalkan, kami siswa SMA Negeri 1 Lido, Akademi kelas IPA 2. Kali ini kami bakal ngejelasin tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1999. A few moments later. Pada materi kami ini dan di masa pelajaran ini diasuh oleh Ibu Anita Hitai. Dan izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 7. Saya sebagai penyaji pertama, Delvian Putri Jelita Baru. Saya penyaji kedua, Rizky Sawira. Dan saya sebagai penyaji ketiga, Francisca Tri. Dan saya sebagai penyaji terakhir itu, saya bernama Panji Ratnam kedua. Baik, materi kami pada saat ini yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung pada rentan waktu antara tahun 1949 sampai tahun 1950. Pada periode ini terjadi 2 kali pertukaran Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Dalam rentan waktu ini, bentuk negara kita berubah jadi kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Pada periode pemerintahan ini, negara Indonesia menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1950, negara kita menganut demokrasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. A few moments later. Baik, yang ketiga yaitu kehidupan kepartaian. Nah, kehidupan kepartaian ini boleh dikatakan dapat memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Di periode ini, Indonesia dapat menganut sistem-sistem multipartai. Nah, periode tersebut hampir 40 partai politik dibentuk dengan tingkatan otonomi yang tinggi, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun juga para pendukungnya. Dan pemerintah juga tidak ikut campur mengenai perekrutan suatu partai, dan setiap partai tersebut bebas memilih ketua dan anggota-anggota pengurusnya. Terima kasih. A few inches later. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar terjadi dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, serta kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilihan dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut sendiri. Oke, lanjut pada nomor kelima. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dengan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai, politik, dan organisasi peserta pemilihan umum seperti yang telah dijelaskan dari awal. Pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. 2 hours later. Baik,
terima kasih kesempatan yang telah memberikan kepada saya dari sebagai pengajar yang terakhir mengenai sistem implementer. Dari perjalanan sistem implementer juga memiliki pengertian, manfaat, atau ciri-ciri. Dan ketika sistem juga memiliki peranan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem implementer adalah sebagai berikut. Sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan atau penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dan seterusnya, manfaat parlementer yang didasari oleh wewenang presiden. Manfaat parlementer sebagai berikut. Kelebihan sistem pemerintahan: membuat kebiasaan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada suatu partai yang sama. Nah, ciri-ciri implementer adalah presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki wewenang apapun atas tindakan pemerintah. Tugas parlementer yaitu memeriksa kebijakan pemerintah, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, dan memastikan akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. A few moments later. Jawaban yang pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membantu pemerintahan yang bersifat gotong royong dan melibatkan semua kekuatan politik termasuk partai komunis yang ada di Indonesia. Melalui konsep ini, Indonesia atau Presiden Indonesia membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan juga organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat tinggi dan sangat kuat dari sejumlah partai politik dan terutama Masyumi dan Partai Syarikat Islam. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional ini merupakan pelanggaran yang sangat fundamental dan juga terhadap konstitusi negara karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Baik, yang kedua yaitu Dewan Konstituante mengenai jalan untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Karena tidak tercapainya titik tertentu, maka antara dua kubu politik yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara, kelompok yang lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. A few inches later. Oke, lanjut ketiga. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung maka meluas melewati batas wilayah yang ada, pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik.
Yang keempat adalah basis sosial. Ekonomi yang masih sangat lemah. Justru sosial tidak tegas. Keempat adalah basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Justru sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat. Secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya, semua komponen masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabil pemerintah dan berdampak begitu mudahnya pemerintahan yang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatan selesai. Sekian dan terima kasih. Yahoo.